Nama aku Nikita Asiti Widianti. Jadi hari ini aku bakalan kampanyein ke kalian mengenai global warming. Ya, jadi apa sih yang pertama kali terbesit di pikiran kalian saat kalian mendengar kata global warming? Mungkin pembakaran sampah, atau kebakaran hutan, atau mungkin masih banyak lagi hal-hal yang langsung terbesit di pikiran kalian saat pertama kali mendengar kata global warming. Jadi, global warming ini adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dan lapisan atmosfer, di mana di 1 abad terakhir sudah meningkat sampai 0,18 derajat Celcius. Dan lapisan ozon, lapisan yang melindungi bumi, semakin menipis. Di mana lapisan ozon ini adalah lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 19 sampai 48 km di atas permukaan bumi. Oke, jadi kalian udah tahu kan guys, apa sih itu global warming? Nah, sekarang kita akan lanjut ke gejala-gejala dari global warming. Aku bakalan sebutin beberapa nih guys. Di antaranya adalah yang pertama, terjadinya kebakaran hutan secara besar-besaran yang baru-baru ini terjadi di Australia. Kemudian melelehnya es yang ada di puncak gunung, mekarnya tumbuhan di kutub utara yang menandakan bahwa suhu di sana semakin tinggi. Banyak spesies-spesies yang punah karena suhu yang makin panas. Dan masih banyak lagi gejala-gejala dari global warming yang ada. Jadi tadi aku udah sebutin nih guys beberapa gejala-gejala dari global warming. Sekarang kita lanjut ke proses dari global warming. Jadi global warming ini terjadi karena adanya greenhouse effect atau efek rumah kaca, di mana setiap sinar matahari yang masuk ke atmosfer bumi harus melalui lapisan gas rumah kaca. Dari sekian banyak sinar matahari yang masuk, sebagian akan dikembalikan ke ruang angkasa dan sebagian lagi akan tetap terperangkap di dalam bumi. Nah, itu yang menyebabkan suhu di bumi semakin panas. Tadi aku udah jelasin ke kalian nih guys sedikit mengenai proses dari terjadinya global warming. Sekarang aku bakalan sebutin beberapa penyebab dari terjadinya global warming. Penyebab dari terjadinya global warming ini adalah yang pertama, terjadinya greenhouse effect atau efek rumah kaca yang menyebabkan sebagian dari sinar matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Nah, penyebab dari terjadinya efek rumah kaca ini yang pertama adalah penggunaan bahan bakar fosil, industri pertambangan, industri pertanian, pembakaran hutan, limbah rumah tangga, dan masih banyak lagi hal-hal yang menyebabkan dari terjadinya greenhouse effect ini. Selanjutnya adalah efek timbal balik, di mana penguapan semakin meningkat karena panas bumi yang semakin menjadi-jadi. Konsep rumah modern, kerusakan hutan, menipisnya lapisan ozon, pembakaran sampah, dan yang terakhir adalah semakin banyaknya sampah plastik. Nah, mengenai sampah plastik ini, kalian harus prihatin banget nih guys. Karena pada tahun 2012 ada seorang ilmuwan yang melakukan penelitian di Palu Mariana, di mana Palu Mariana ini adalah titik perairan terdalam dari bumi. Saat dia menyelam, kalian tahu nggak apa yang dia temuin? Apa ya? Yap, bener banget guys. Yang ditemukan oleh ilmuwan itu adalah sampah plastik. Kasihan banget ya guys. Titik perairan terdalam dari bumi aja sudah ada plastiknya. Itu menandakan bahwa seluruh dunia ini telah dicemari oleh plastik. Kalian patut berprihatin masalah ini. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke dampak dari global warming. Yang pertama adalah dampak kepada daerah kutub, di mana es yang ada di daerah kutub seperti kutub utara, Antartika, kutub selatan, dan Alaska itu sudah semakin meleleh, yang menyebabkan perairan yang ada di bumi semakin banyak. Yang kedua adalah dampak pada lautan. Karena banyaknya es di kutub yang meleleh, maka lautan akan semakin banyak nih guys. Yang ketiga adalah dampak kepada pertanian, di mana curah hujan yang semakin tidak menentu dan suhu yang ekstrim pasti sangat tidak menguntungkan bagi industri pertanian. Yang keempat adalah dampak bagi hewan dan tumbuhan, di mana semakin panasnya suhu di bumi menyebabkan banyak spesies yang mengalami kepunahan. Yang terakhir adalah dampak bagi manusia. Apapun yang akan kita perbuat pasti akan berbalik kepada kita lagi ya guys.
Seperti contohnya dampak kepada manusia ini, di mana suhu bumi yang semakin panas menyebabkan banyaknya alergi dan infeksi yang terjadi. Oke, tadi aku udah sebutin beberapa dampak dari global warming. Sekarang kita akan masuk ke cara penanggulangan global warming, di mana global warming ini dapat diatasi dengan yang pertama adalah dari diri kalian sendiri. Harus sadar nih guys, betapa berbahayanya global warming bagi anak cucu kalian di masa mendatang jika global warming ini terus memburuk. Maka kalian harus dapat mencegah memburuknya global warming dengan cara yang pertama adalah melestarikan hutan. Yang kedua adalah menghentikan penggunaan CFC, dan yang terakhir adalah penggunaan energi alternatif. Oke, sekian dulu ya video penjelasan dari aku. Semoga kalian lebih paham mengenai global warming. Jangan lupa ya di-share video ini karena ini bakalan berguna banget untuk pelajar-pelajar kita, untuk generasi-generasi muda kita agar lebih menjaga bumi. Sekian dari aku ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya.